Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Wise Film. Bang request film Cars. Paniklah masa enggak. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tak berjumpa. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Alhamdulillah, insya Allah kali ini Mimin akan menemani masa-masa liburan kalian dengan sebuah film animasi berjudul Cars yang rilis tahun 2006. Dan tentunya terdapat banyak pelajaran berharga di dalam film ini. Tapi sebelumnya, Mimin ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri dan taqabbalallahu minna wa minkum. Film kali ini akan menceritakan tentang sebuah mobil balap pemula yang ingin menjadi juara dalam sebuah ajang perlombaan. Tapi tanpa diduga, sebuah kejadian di dalam sirkuit menjadikan dirinya mengurungkan niat untuk menjadi pemenang. Karena yang ada di benak pikirannya, menolong sesama mobil jauh lebih berharga daripada hanya sebuah piala kejuaraan. Tetapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali bagi saudara-saudara muslim yang belum melaksanakan sholat untuk segera melaksanakan sholat. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil balap tercepat yang bernama Lightning McQueen. Dia juga dinobatkan sebagai mobil pemula tercepat di dalam sirkuit tersebut. Sesaat kemudian, terlihat Lightning McQueen yang mengikuti sebuah pertandingan piala piston. Di sana, ia mampu melewati musuh-musuhnya dengan sangat gesit dan lincah. Namun di tengah pertandingan tersebut terlihat sebuah mobil berwarna hijau yang sengaja berbuat curang kepada para pembalap lainnya. Ia bernama Chick Hick. Di sisi lain, kini McQueen telah tiba di urutan terdepan pada balapan tersebut. Di sini ada dua mobil kelas berat yang harus ia hadapi. Di antaranya sebuah mobil Dinoco biru yang menjadi pemenang di pertandingan piala piston sebelumnya. Kemudian ada mobil hijau yang memiliki ambisi besar untuk menjadi pemenang. Bahkan ia juga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Di pertarungan yang sengit itu tiba-tiba Chick Hick yang licik sengaja menabrak McQueen hingga keluar arena. Tak sampai situ saja permainan liciknya, bahkan ia sengaja menabrak sebuah mobil hingga menyebabkan kecelakaan besar di dalam pertandingan. Hal tersebut ia lakukan agar McQueen tidak bisa membalapnya. Tak diduga, Lightning McQueen pun mampu mengatasi dan melewati kericuan tersebut dengan sangat lincah. Bahkan dirinya sekarang mulai memimpin balapan tersebut hingga musuhnya berada sangat jauh darinya. Lap demi lap pun terus berlalu hingga akhirnya ia tiba di pitnya. Tetapi di sana ia tidak mau diganti ban oleh timnya karena menurutnya akan memakan banyak waktu. Karena ambisinya tersebut membuat seluruh timnya kesal sebab ia memilih untuk mengandalkan kemampuannya sendiri. Hingga tibalah ia di lap terakhirnya. Sehingga kurang selangkah lagi ia akan segera memenangkan pertandingannya. Tapi tak diduga tiba-tiba ban yang sudah panas tersebut mulai meletus. Di sisi lain, kedua mobil yang ada di belakangnya tadi mulai mengejar dirinya untuk memenangkan pertandingannya. McQueen pun yang tidak ingin menyerah dengan keadaan tersebut berusaha keras mendorong-dorong mobilnya sambil memberikan tekanan agar sampai ke garis finish.
Singkat cerita, hasil dari pertandingan tersebut ternyata seri dan akan segera diadakan perlombaan ulang untuk mereka bertiga sekitar 1 minggu lagi di California. Malam harinya setelah pertandingan tersebut selesai, Lightning McQueen langsung berangkat menuju California. Ia pergi ditemani truk sekaligus rekan setimnya yang selalu setia menampinginya bernama Mac. Hari demi hari pun mereka lalui dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Siang hari pun menjadi malam. Di sini Mac yang kelelahan ingin beristirahat di sebuah rest area. Tapi karena McQueen memiliki ambisi untuk sampai lebih awal dari kedua pembalap lainnya, ia pun ngotot ingin meneruskan perjalanan walaupun Mac sudah lelah. Alhasil di tengah perjalanan, Mac pun mengantuk berat, ditambah lagi ada segerombol mobil yang sengaja mengerjainya dengan memutar musik agar ia tertidur pulas. Setelah itu, mereka pun juga merubah arah tujuan Mac ke jalur yang lainnya. Situasi di dalam truk mulai tidak kondusif dan menyebabkan truk menjadi oleng. Sehingga ada sebuah benda yang jatuh tepat di atas tombol pembuka yang membuat McQueen terjatuh dari kontainer tersebut. Di tengah perjalanan, McQueen yang tersadar bahwa dirinya terjatuh dari kontainer langsung memacu gasnya untuk menemukan Mac. Bahkan ketika ada sebuah kereta yang akan melintas, ia pun tetap nekat untuk mendahuluinya agar bisa mengejar Mac. Tetapi sayangnya, truk yang ia kejar itu bukanlah Mac, melainkan hanya sebuah truk yang sedang melintas. McQueen yang panik akibat kehilangan Mac memutuskan untuk mencari Mac melalui jalan alternatif. Tapi saat ia memasuki sebuah kota yang bernama Radiator Spring, ia tak sengaja memacu gasnya, sehingga polisi yang berjaga di sana segera mengejarnya. Kejar-kejaran pun tak terelakkan, ditambah lagi McQueen mengira suara mesin dari polisi tersebut adalah sebuah tembakan. Kekacauan di kota tersebut pun tak dapat dibendung lagi. Ditambah dengan aspal di sepanjang jalan tersebut harus rusak akibat ulahnya. Di pagi harinya ia bertemu dengan sebuah mobil derek yang bernama Meter yang diberi tugas untuk menjaga tahanan tersebut. Singkat cerita, ia pun ditahan di kota tersebut dan disuruh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun dengan berat hati mulai mengaspal jalan tersebut. Karena tergesa-gesa mengerjakannya, jalan tersebut menjadi rusak dan bergelombang. Seluruh warga di kota pun tidak terima dengan perbuatan McQueen yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sehingga ketika mereka berdebat, salah satu pemimpin kota tersebut, yakni Doc Hudson, menantangnya untuk bertanding balapan. Dan siapa yang kalah akan bertanggung jawab mengaspal jalan seluruh kota. McQueen pun setuju dan mereka berdua pun melakukan balapan. Namun saat balapan dimulai, Doc dengan santai dan sengaja memberikan kesempatan pada McQueen untuk mendahuluinya. Karena kurangnya kesabaran dan ambisi yang berkobar-kobar, McQueen pun kehilangan kendali dan gagal untuk berbelok di sebuah tikungan, sehingga menyebabkan dirinya terjatuh di sebuah kumpulan tanaman kaktus. Akhirnya ia pun mulai menjalankan hukumannya kembali. Pagi harinya, ia pun berhasil merapikan setengah jalan di kota tersebut, hingga membuat kagum seluruh warga kota. Di sisi lain, ternyata ia pergi di arena balapan kemarin untuk melakukan tikungan yang membuatnya jatuh di pekarangan pohon kaktus. Karena melihat anak tersebut kesulitan berbelok pada tikungan tersebut, Doc pun memberikan sedikit masukan agar ia dapat menyeimbangkan gas dan memutar setirnya di arah yang berlawanan. Sebab medan yang ia lalui adalah pasir yang kemungkinan sangat licin untuk dilalui.
Kemudian saat McQueen sedang memperbaiki jalan tersebut, tiba-tiba datanglah sebuah gadis cantik yang bernama Sally yang membantunya membersihkan kotoran dengan bantuan mobil pemadam. Bahkan ia juga memberikan sewa penginapannya secara gratis untuk McQueen karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah itu, Mater mengatakan bahwa mungkin McQueen jatuh cinta kepada Sally. Dan ia juga menunjukkan bahwa dirinya adalah sebuah mobil pengemudi mundur terbaik. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tentang balapan di California, tiba-tiba Mater mengatakan bahwa dirinya sangat ingin menaiki sebuah helikopter. Di pagi harinya, McQueen ingin segera keluar dari kota tersebut dan meminta bahan bakar kepada sang serif. Tapi karena sang serif sedang direnovasi knalpotnya, ia pun kesal dan menendang sebuah kaleng hingga masuk di gudang rahasia Doc. Karena penasaran dengan tempat tersebut, ia pun mencoba masuk dan melihat isi dalam gudang tersebut. Dan betapa terkejutnya McQueen ketika melihat isi dari tempat tersebut, yakni beberapa piala piston yang dimiliki Doc. Namun sesaat kemudian Doc pun datang dan menyuruhnya pergi. Tapi sebelum pergi, Doc mengatakan bahwa piala tersebut tidaklah berarti kecuali hanya seperti mangkok-mangkok yang kosong. Beberapa saat setelah itu, ia mendatangi warga kota dan mengatakan bahwa Doc yang selama ini bersama mereka adalah sebuah mobil balap terkenal. Tapi sayangnya, mereka malah mentertawakan dan tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian, Sally pun datang dan mengisi penuh bensin McQueen dan ia percaya bahwa McQueen tak akan kabur. Sehingga kini mereka berdua pun berjalan bersama untuk menyusuri kota tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat kota tersebut dari atas bukit dan terlihat pemandangan yang sangat indah. Lalu diceritakan asal-usul kota Radiator Spring, yakni dahulu ia adalah sebuah kota yang menjadi lalu lalang kendaraan yang akan berpergian. Namun karena saat ini sudah dibangun jalan tol, maka kota tersebut seperti dilupakan dan menjadi kota mati. Sore harinya di sebuah padang gurun, McQueen tak sengaja melihat Doc yang sedang bersiap-siap mencoba rintangan di sana. Namun karena sudah sangat lama sekali ia tidak melakukannya, ia pun agak sedikit bimbang. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencobanya kembali. Di sana ia berhasil menaklukkan tikungan tersebut dengan sangat sempurna. McQueen yang memperhatikannya dari tadi pun terkagum-kagum dengan putaran yang dilakukan oleh Doc. McQueen pun bertanya mengapa Doc bisa berhenti dari dunia balapan. Sehingga Doc pun akhirnya berterus terang dan menjelaskan mengapa dirinya berhenti dan pensiun dari dunia balap mobil. Dahulu, tepat ketika tahun ke-54, Doc mengalami kecelakaan yang sangat hebat sehingga menyebabkan ia tak bisa menyelesaikan perlombaannya. Akhirnya ia pun didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti perlombaan lagi. Kini dirinya menemukan tempat di mana kebahagiaan sejati yang ada di dalam hatinya, yakni di kota ini, di mana semua orang di sini saling membantu dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Waktu pun berganti menjadi pagi hari. Di sana terlihat semua jalan yang rusak kini sudah diperbaiki dengan sangat mulus dan rapi. Tapi tiba-tiba semua warga di sana merasa sedih dan kehilangan atas kepergian McQueen yang secara tiba-tiba tanpa pamitan. Namun tanpa mereka duga, tiba-tiba McQueen pun muncul sehingga kini mereka pun bahagia bukan main. Sebelum McQueen berangkat untuk pertandingannya, mereka semua memberikan pelayanan bisnis mereka masing-masing secara gratis kepada McQueen. Malam harinya tanpa diduga, kota tersebut sudah diperbaiki. Sehingga kini terlihat lampu-lampu yang sangat indah mewarnai kota tersebut. Sesaat kemudian, mereka pun melihat banyak mobil yang akan menuju kota tersebut.
Ternyata mereka semua adalah wartawan sekaligus Mac yang menyusul McQueen dan mengantarnya ke California. Di sini McQueen sangat bingung dan merasa bersalah jika ia meninggalkan kota tersebut. Karena sebenarnya di kota tersebutlah sisi baik dan jati dirinya mulai terbuka. Dengan terpaksa dan ditesa oleh rekannya, akhirnya ia pun dengan berat hati meninggalkan kota tersebut. Tapi kemudian ada seorang wartawan yang mengucapkan terima kasih kepada Doc karena sudah menelponnya. Di sini Sally pun kecewa dengan tindakan Doc yang malah menelpon wartawan untuk menjemputnya. Keesokan harinya terlihat perlombaan balapan akan segera dimulai. Semua tim pun sudah bersiap masing-masing. Namun di tengah balapan itu tiba-tiba McQueen pun teringat masa-masa ketika bersama Sally, sehingga ia dibalap oleh kedua lawannya. Ia pun berusaha mengejarnya, tapi lagi-lagi ia tak bisa melupakan kenangannya bersama Sally sehingga ia terseret hingga keluar arena. Di tengah kesedihannya itu tiba-tiba Doc datang layaknya malaikat yang akan menyemangatinya. Di dalam alat komunikasi yang digunakannya, Doc pun mengatakan bahwa ia siap menjadi ketua timnya dan mendukung dirinya bersama warga Radiator Spring. Di sana, para penonton hingga tim musuh terkagu melihat Hudson Hornet atau Doc, yakni seorang legenda sekaligus pemenang 3 piala piston berturut-turut. Di sini McQueen pun semakin semangat dan mengejar semua musuh-musuhnya. Namun saat akan membalap Chick, ia pun lagi-lagi berbuat curang. Tak kurang akal, McQueen pun langsung mengeluarkan skill mundurnya yang diajarkan oleh Meter. Tapi karena Chick tidak puas dengan kecurangannya, ia pun menggandakan kecurangannya lagi hingga ban McQueen pecah. Untungnya Doc memberikan masukan untuk segera masuk ke dalam pit. Di sana ada Guido yang diremehkan oleh tim Chick, sehingga ketika mereka melihat kinerja Guido, mereka semua pun tercengang dan panik. Paniklah Mas Amgar. Akhirnya, McQueen pun mampu mengungguli semua lawannya di lap-lap terakhirnya. Namun bukan Chick namanya kalau tidak berbuat curang, sehingga ia pun mengkuadratkan kecurangannya dengan menabrak 2 lawannya sekaligus. Di sini McQueen pun harus keluar arena, tetapi karena ia sudah berlatih bersama Doc teori pasir, ia pun mampu mengendalikan keseimbangannya di luar arena. Di depan garis finish, McQueen pun mengerem mobilnya dengan sangat keras dan mengurungkan niat untuk menjadi pemenang. Di sana ia ingat kepada Doc yang didiskualifikasi karena tidak bisa menyelesaikan pertandingannya. Ia pun merasa iba kepada musuhnya itu dan memutuskan untuk mendorong mobil musuhnya itu. Jujur di scene ini Mimin sendiri sering nangis kalau lihat filmnya, karena pengorbanan McQueen yang merelakan piala kejuaraannya untuk menolong musuhnya. Saat mendorong musuhnya itu, musuhnya berkata bahwa McQueen baru saja kehilangan piala piston. Tapi McQueen pun menjawab bahwa Doc mengatakan bahwa piala itu tidak berarti apa-apa kecuali hanya seperti mangkok yang kosong. Para penonton pun terharu dan senang melihat apa yang dilakukan oleh Lightning McQueen. Mereka semua pun bahagia melihat perjuangan dan pengorbanan McQueen. Bahkan manajer dari Dinoco menawarkan agar McQueen bisa bergabung bersama mereka. Namun karena McQueen lebih merasa nyaman dan bahagia dengan timnya saat ini, ia pun menolaknya. Tapi sang manajer pun terus memaksa dan akan mengabulkan apapun yang McQueen minta. Dan di sini McQueen pun meminta agar dirinya mau memberikan tumpangan helikopter kepada Meter, karena ia dulu berjanji akan mengajak Meter berjalan menggunakan helikopter. Sehingga Meter pun sangat senang dan bahagia bukan main, karena ini kali pertamanya ia terbang bersama sebuah heli.
Di akhir film kita diperlihatkan kota Radiator Spring yang kini mulai ramai kembali sebab McQueen merekomendasikan agar mereka semua mengunjungi kota yang terlupakan itu, sehingga tawa dan keceriaan mereka pun tidak dapat dibendung lagi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film berikut adalah ketulusan McQueen yang membuat dirinya layak dijadikan pemenang dalam pertandingan tersebut, di mana kemenangan bukanlah dilihat dari siapa yang tercepat dan siapa yang lebih dahulu sampai di garis finish, melainkan pemenang yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu mengorbankan kemenangannya untuk menyelamatkan orang lain walaupun itu musuhnya sekalipun. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.